Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh semua dimanapun berada. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Pada kesempatan kali ini aku mau buat video mengulas tentang pemberangkatan TKI ke Korea, khususnya ABK ya. Jadi karena banyak sekali teman-teman yang nge-DM dan bertanya kepada saya tentang biaya keberangkatan dari PT ke Korea Selatan, dan tidak sedikit dari mereka yang menunjukkan rincian dari proses peta tersebut karena biaya dari peta tersebut itu berbeda-beda. Maka saya sangat tertarik untuk membahasnya di video ini. Memang sih biaya proses dulu dengan sekarang itu berbeda, tapi kalau misalnya perbedaannya itu sangat signifikan, itu ya perlu dipertanyakan juga ya kan. Perbedaan tersebut antara PT satu dengan PT yang lainnya itu biasanya karena permintaan jaminan dari PT tersebut. Kadang ada juga PT yang hanya meminta jaminan sertifikat tanah, tidak dengan uang. Ada juga yang hanya meminta jaminan itu jaminannya uang saja. Jadi disitulah perbedaan antara PT satu dengan PT yang lainnya. Dan ada juga PT yang memberikan jasa kepada ABK-nya untuk melengkapi dokumen seperti buku laut, BST, dan paspor. Kadang mereka tidak tahu cara pembuatannya, maka ada pula PT yang memberikan jasa tersebut. Dan itu di luar dari biaya yang tertera di brosur ya. Maka buat teman-teman jangan kaget jika biaya yang tertera dengan biaya yang dikeluarkan pada saat itu atau akhir dari proses tersebut melebihi dari biaya yang tertera di brosur. Dan yang berikutnya, perbedaan biaya ini karena permintaan dari agensi di Korea ya. Kalau misalnya yang sebelumnya itu para ABK untuk memperpanjang kontrak setelah 3 tahun itu biasanya setelah mereka sudah di sini. Tapi kemudian untuk para ABK yang baru-baru ini itu tagihannya sekarang ini di awal proses. Jadi masih di Indonesia, kalian semuanya itu dimintain untuk membayar biaya dari perpanjang kontrak tersebut, guys. Jadi begitu. Itu yang membuat perbedaan sangat signifikan. Dan kemudian untuk biaya karantina, kan karantina itu setelah berangkat di sini kan harus karantina itu selama 14 hari atau 2 minggu. Itu biasanya yang setahu saya itu memang dibebankan sama majikan, tapi nggak tahu ya itu nanti dipotong gaji dari kalian atau memang sudah ditanggung sama majikan. Nah, mungkin sudah ada MOU dari agent sama PT yang ada di Indonesia mungkin, atau mungkin sudah ada MOU antara agensi sama majikan untuk membebankan biaya tersebut kepada majikan. Jadi soal itu kurang tahu juga ya. Mungkin yang tahu adalah orang-orang yang kerjanya di bagian kantor agensi gitu. Mungkin mereka tahu soal itu. Karena di situ banyak sekali perbedaan antara PT satu dengan PT yang lain, agensi satu dengan yang lain, soal pembebanan biaya karantina. Karena biaya karantina di sini itu sangat mahal sekali, guys. Dengar-dengar ada juga yang nyampe di angka 20-an itu biaya karantina yang dibebankan ke ABK pas waktu di PT saat mau pemberangkatan itu. Jadi soal biaya karantina ini saya masih belum tahu ya, soal biaya karantina pastinya itu bagaimana. Jadi buat teman-teman yang udah di Korea, mohon informasinya tentang pembebanan biaya tersebut. Untuk kalian yang pada waktu di Indonesia tidak ditagih biaya karantina dan pada saat masuk ke sini apakah kalian dipotong gaji atau bagaimana? Tolong berikan informasi hal tersebut di kolom komentar ya, supaya kita itu tahu dan calon ABK itu tahu bagaimana tentang pembebanan tersebut. Jelas biaya akan sangat mahal jika semua itu ditanggung sama ABK
pas pada saat mau pemberangkatan. Bayangkan aja coba, biaya proses, biaya cas, biaya jaminan, ya kan? Belum lagi biaya operasional, bolak-balik ya kan, saat mengurus. Kemudian biaya karantina, gila kan, banyak kali guys. Kalau aku sih, kalau misalnya mau berangkat ke Korea dengan biaya tersebut, kayaknya mikir 2 kali ya. Kalau misalnya kalian memang megang uang tersebut cash, ya mungkin kalian berpikiran untuk buka usaha sendiri ya kan, daripada harus kerja susah payah di negara orang sebagai ABK gitu. Ya kalau misalnya kalian emang sudah sebagai ABK, itu mungkin mudah saja menjalani. Tapi kalau misalnya kalian itu masih non pengalaman, mungkin agak susah untuk menyesuaikan diri ya kan, di kerjaan baru. Kayak saya dulu pas waktu kesini ya, saya non pengalaman tapi ya berangkat dari tekad sama kemauan yang besar lah ya, kemauan untuk merubah nasib begitu guys. Kalau misalnya kalian belum ada tekad yang kuat untuk merubah hal tersebut, maka kalian, saya pastikan nggak kuat di sini guys. Soal bahasa juga perlu kalian pelajari sebelum berangkat ke sini. Kalian harus bisa lah. Karena apa? Karena ketika kalian bertemu dengan orang Korea pertama kali, itu orang Korea ya agak gimana ya. Apalagi kalau kalian belum ngerti bahasanya, atau paling enggak kalian ya bisa ngerti nama-nama alat-alatnya lah, alat-alat kerja gitu, itu minimal. Dan kalian perlu pahami juga perintah kerja ya. Jangan sampai disuruhnya begini tapi kalian ngelakuinnya kayak gini, pasti mereka marah dong. Apalagi orangnya yang galak, itu pasti marah. Tapi banyak juga yang saya temui orang-orangnya itu baik, jadi mereka itu tergantung sama kita. Tapi memang sih untuk bahasa itu lambat laun kalian bakalan tahu di sini, bakalan tahu lah, ngerti ucapan mereka, walaupun kalian nggak bisa membalas untuk menjawabnya gitu. Tapi kalau misalnya udah lama di sini, kalian tahu ini perintah apa, disuruh apa. Karena apa? Karena sebelumnya kalian sudah mengalami dan pasti pernah salah gitu kan. Disuruh begini, kalau misalnya disuruhnya bilang Haji Mara kan itu ngomong jangan gitulah. Haji Mara, Haji Maseo. Kalau kita Haji Maseo ngomongnya, Haji Mayo. Kalau orang Koreanya ya biasanya ngomongnya kayak gitu, Haji Mara, bahasa kasar. Terus kayak misalnya Hera, itu ya Hera berarti lakukanlah. Kalau kita ngomong ya hebayo, itu bahasa halus. Kita harus belajar bahasa halus ya, walaupun yang kita pelajari pada saat di Indonesia dan ketika sampai di sini itu sangat berbeda. Ya kita nggak apa-apa lah ya. Kalau untuk bahasa minimal kalian ya nonton drama gitulah, supaya apa? Supaya kalian terbiasa mendengar obrolan orang Korea yang kayak gini. Jadi kalian gampang masuk, ngomong kayak gini. Jadi kalian bisa langsung eksekusi apa perintahnya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Walaupun nanti pada akhirnya kalian akan berkata seperti ini, ternyata bahasa yang dipelajari dari Indonesia dan setelah di Korea itu sangat berbeda. Enggak guys, enggak berbeda. Itu karena yang kita pelajari adalah bahasa Seoul. Kemudian mereka itu yang di kapal itu, mereka enggan untuk berbicara dengan bahasa Seoul. Bahasa Seoul itu bahasa nasionalnya, ibaratnya kayak gitu. Mereka itu
biasanya menggunakan bahasa desa mereka, bahasa daerah mereka, atau bisa disebut dengan bahasa Saturi. Gitu guys. Tapi kalian jangan pernah untuk menyerah soal belajar bahasa itu ya, karena tetap aja kalau misalnya kalian mengucapkan dengan bahasa Seoul, mereka bakalan tahu. Tapi kalau mereka ngomong ke kalian pakai bahasa daerah mereka, ya kalian mungkin agak keder juga. Cuma untuk kosakatanya itu pasti sama, pasti. Ya kayak misalnya apa? Kayak misalnya Toreba, sama itu Toreba kan obeng gitu kan. Sebenarnya banyak sekali yang pengen aku sampaikan ke teman-teman semua, ya berbagi pengalaman sama teman-teman semua. Cuma kadang di sini waktunya kurang pas. Oh ya, pesan aku buat teman-teman yang masih di Indonesia yang lagi proses, sebisa mungkin kalian pelajari bahasa. Itu jangan pernah berhenti untuk mempelajari bahasanya. Kemudian yang kedua, kalian harus tahu ya cara kerja minimal tali temali. Kalau misalnya kalian di fishing itu tali temali, itu harus kalian pelajari semuanya. Kemudian kedua itu, ketiganya kalian paling enggak banyakin olahraga ataupun fitness ya, karena kita nggak tahu nanti kalian bakalan ditempatkan di kapal apa, berat atau enggak, itu nggak tahu. Paling enggak kalian harus rajin-rajin fitness ya, paling enggak 1 minggu 2 kali. Kemudian kalian jangan enggan untuk melakukan training ya, training di laut, kerja di kapal. Soalnya kalau misalnya ikut dari PT itu kan cuma berapa minggu doang ya, mungkin 1 minggu, itu 1 minggu paling lama ya. Di luar training itu kalian paling enggak training sendiri, inisiatif, supaya kalian terbiasa untuk menghadapi menghadapi pekerjaan tersebut di kapal. Kayak misalnya kalian gimana cara kalian ketika pas lagi ombak besar. Bener-bener guys, kalau misalnya kalian masih mabuk, kalian nggak bakalan tahan itu mabuk. Kalau udah mabuk kalian udah nggak bisa apa-apa, nggak ada tenaga. Tapi kalau misalnya di Korea, walaupun mabuk kalian harus kerja guys. Jangan mabuk terus tidur gitu, nanti orang Korea nggak suka, terus kalian bisa dipulangkan ke Indonesia. Serius itu. Jadi walau bagaimanapun nanti mabuk, kalian harus tetap kerja. Aku tahu gimana susahnya orang mabuk guys, karena aku juga non pengalaman dulu ya, non pengalaman terus masuknya di kapal trawl. Itu dulu aku berpikirnya gini, nggak libur nggak apa-apa, asalkan nggak ada ombak, udah gitu aja. Sangat-sangat pengalaman yang luar biasa. Oke guys, segitu dulu videonya dari aku. Semoga video ini bisa menambah wawasan, menambah informasi buat kalian. Dan nanti juga aku bakalan membuat grup Telegram buat kalian yang masih di Indonesia, supaya kalian bisa nge-share atau kalian bisa berbagi informasi tentang PT-PT yang kalian pilih di sana. Kemudian soal biaya-biayanya ya kan, rinciannya. Dan kemudian aku juga berencana buat bikin grup Telegram untuk teman-teman yang udah di Korea. Supaya apa? Supaya nanti ketika kalian sudah di Korea dan ingin mendapatkan pekerjaan, ketika kalian tidak betah karena informasi itu banyaknya dari teman-teman ya kan, nggak cuma dari agensi saja. Agensi juga emang banyak informasi dibutuhkan, maksudnya banyak informasi ketika kalian ingin pindah. Tapi sangat membantu sekali kalau misalnya kalian bisa berbagi informasi tentang job tersebut, misalnya menghubungi langsung sama
teman-teman yang sudah ada di kapal-kapal tersebut, maka prosesnya itu lebih cepat guys. Jadi kalau kalian setuju dengan hal tersebut, masukkan komentar kalian di bawah ya. Nanti kalau misalnya memang kalian setuju, akan saya buatkan grupnya sesegera mungkin. Tapi kalau misalnya kalian kurang setuju, ya udah, aku nggak mau buat apa juga kan, kalau nggak ada yang mau berbagi informasi di grup-grup tersebut. Jadi segitu dulu videonya, see you next time, semangat.